Ini kita akan bahas satu kejadian yang viral lagi, di mana kejadian ini sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Aji kepada Agus Salim atau netizen mengenalnya dengan Agus Sedih. Diduga Aji ini menyiramkan air keras kepada bosnya Agus Salim karena dari ucapan Agus yang membuat Aji sakit hati. Sampai akhirnya kasus itu sampai saat ini belum terselesaikan, ditambah lagi Agus Salim yang memang diduga menyalahgunakan uang donasi netizen yang diberikan oleh Teh Novi. Diduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, padahal harapan netizen uang donasi itu digunakan untuk pengobatan matanya. Ya. Sampai saat ini pun kasusnya masih belum terselesaikan dan masih banyak berita-berita yang beredar tentang Agus Sedih ini ya. Sebenarnya dari sudut pandang paranormal, seperti apa aura dari Agus Salim ini, saya akan melakukan cross check kepada Agus Salim ya. Kita cek dari sisi aura dasarnya sebenarnya bagaimana sih aura dan watak dari Agus Salim ini ya. Kalau saya searching nama Agus Salim ini sebenarnya nama lengkapnya Muhammad Agus Salim ya. Oke, kita cek Agus Salim. Melihat hasil dari perhitungan ilmu falakiyah dari Muhammad Agus Salim ini dan dari sudut pandang mata batin, saya melihat secara aura dasar Agus Salim ini memang punya kepribadian yang sangat disiplin dalam hal bekerja. Tetapi memang beliau ini, Agus Salim ini punya kepribadian dan pola pikir yang sangat keras, yang artinya kalau ada teman atau orang di sekitarnya yang memberikan saran atau masukan yang memang tidak sesuai dengan pola pikir Agus, pasti Agus menolaknya dan mengabaikannya. Mungkin hal inilah yang menjadi mulainya permasalahan antara Agus dan dengan pegawai atau karyawannya, itu yang saya lihat ya. Ditambah lagi sekarang kita akan melihat dari sisi permasalahan Agus Salim dengan Teh Novi ini akan sampai di mana, apakah akan selesai di akhir tahun ini, apakah akan berujung terus berlanjut sampai memasuki tahun 2025. Oke, kita coba cross check ya dari bulan Januari. Muhammad Agus Salim Januari, Februari, Maret. Oke. Melihat dari hasil ilmu falakiyah dan penerawangan secara mata batin, saya melihat justru masalah Agus ini tahun 2025 ini malah akan berlanjut ya, dan tidak akan selesai di akhir tahun. Karena saya melihat di sini memasuki Januari 2025, saya melihat Agus ini akan didatangi beberapa orang, di mana beberapa orang yang mendatangi Agus ini sebenarnya hanya ingin memanfaatkan Agus ya, ingin memanfaatkan Agus untuk kepentingan pribadinya. Tetapi secara manipulasinya mereka mengatakan bahwasanya ingin membantu Agus, padahal yang saya lihat di sini sebenarnya di benak hati orang-orang yang datang kepada Agus ini hanya ingin memanfaatkan Agus. Dan saya melihat aura Agus di Januari ini memang muncul aura-aura orang yang nggak enakan dan terpengaruh ya, sehingga akhirnya Agus terpengaruh oleh beberapa orang ini untuk melancarkan aksinya yang memang aksinya ini saya mendeteksi rencana-rencana yang memang untuk menyerang kembali Teh Novi itu memasuki bulan Februari ya. Bulan Februari juga saya mendeteksi di sini bahwasanya Agus oleh beberapa orang ini disuruh untuk berbohong ya, disuruh untuk berbohong dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, hal-hal yang sebenarnya bukan faktanya, tetapi Agus di sini disuruh ya, itu yang saya lihat gitu. Bahkan memasuki Maret ya, Maret 2025 itu ini drama Agus akan semakin kuat lagi ya, akan semakin kuat lagi drama Agus dengan Teh Novi ini. Dan tetapi hal itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang hanya memanfaatkan Agus atau yang Agus lakukan, semua itu hal akan percuma ya, karena saya melihat di situ tidak akan ada hasil yang
sesuai ekspektasi Agus ataupun orang-orang yang memanfaatkan Agus juga tidak akan ada hal-hal yang menguntungkan ya kepada Agus gitu. Tetapi memang saya melihat perkara ini akan mulai selesai nanti memasuki bulan Mei ya, bulan Mei 2025. Perkaranya akan mulai selesai. Di situ Agus akan diberi aura keberuntungan di bulan Mei ya. Beruntungannya karena memang Agus sudah mulai jujur, sudah mulai tidak terpengaruh dengan orang-orang lain, sehingga akhirnya perdamaian pun benar-benar terjadi antara Teh Novi dan Agus Salim kayak gitu. Itu yang saya lihat ya. Itulah hasil dari penerawangan dari sisi ilmu falakiyah ataupun dari sudut pandang mata batin saya. Pesan saya untuk Agus ya, tetap menjadi diri sendiri ya. Secara aura dasar saya melihat kamu ini berkepribadian yang sangat bagus, disiplin ya. Tetapi memang tahun-tahun 2025 ini kamu diberi aura-aura, rasa-rasa yang gak enakan terhadap orang. Maka hilangkan rasa gak enakan itu. Jika kamu merasa tidak, bilang tidak. Jika merasa iya, bilang iya ya. Jangan sampai rasa tidak enak kamu ini malah nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya ya. Saya yakin sebenarnya Agus Salim ini orang baik ya. Cuma memang hanya ada beberapa orang yang segelintir orang yang memanfaatkan Agus untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan ya. Oke, saya doakan mudah-mudahan perkara Agus Salim dan Teh Novi segera selesai dan berujung dengan perdamaian. Amin ya rabbal alamin.